Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan yang ditugaskan oleh Bapak pada materi selanjutnya, di mana tugasnya adalah yang pertama menentukan nilai uang 1 juta untuk 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang akan datang. Nah, untuk 10 tahun yang lalu, rumusnya menggunakan rumus PV, di mana saya sudah mengerjakan sebelumnya sesuai dengan tutorial yang diberikan Bapak. Rumusnya adalah, coba kita kerjakan lagi, sama dengan PV. Nah, tinggal mengikuti yang bawah. Rate-nya sudah diketahui 5%, titik koma n per, titik koma min PMT-nya, titik koma lagi, min PV. Kenapa min? Karena itu kan di sana kurung, jadi pakai min, titik koma tipe, tutup, enter. Nah, jadi nilai uang 10 tahun yang lalu adalah 613.000. Nah, bagaimana dengan 10 tahun yang akan datang? Kita coba. Rumusnya adalah sama dengan FV, future value, tinggal diikuti yang bawah, rate, titik koma, n per, koma, min PMT, PMT 5 juta, titik koma lagi, min PV 1 juta, titik koma, tipe. Nah, jadi ini adalah nilai uang 10 tahun yang akan datang. Bagaimana aplikasinya? Saya juga telah membuat sebelumnya seperti ini. Ini compound vector, ini discount vector. Rumusnya untuk compound vector, nah ini hapus dulu. Kita coba lagi dari awal. Compound vector, rumusnya adalah sama dengan buka 1 ditambah ini. Terus ini harus dikunci supaya tidak bergeser, lalu dipangkatkan dengan tahun. Nah, tinggal di double klik di sini. Klik. Nah, sama dengan yang saya kerjakan sebelumnya. Untuk PV manual, rumusnya adalah sama dengan ini, dikunci, dikali dengan ini. Nah, ini juga tinggal double klik. Nah, untuk PV manual dan PV internasional hasilnya akan sama, tetapi rumusnya itu berbeda. Di sini rumus untuk PV internasional adalah sama dengan PV kurung buka. Nah, tinggal mengikuti yang bawah, kunci, titik koma, tahun, titik koma lagi, karena PMT-nya nggak ada, min PV D2. Oh, ini dikunci dulu. Nah, hasilnya akan sama ya. Kita double klik. Untuk diskon vektor dan PV dulu, kita akan mengerjakan dari awal. Diskon vektor adalah rumusnya sama dengan 1 dibagi 1 ditambah ini dikunci, dipangkatkan ini. Nah, hasilnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk rumus PV manual, rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah ini dikunci, lalu dipangkatkan dengan tahun. Nah, tinggal kita double klik di sini. Keluar itunya hasilnya.
ini hasilnya akan sama dengan PV internasional. Cuma PV internasional rumusnya adalah PV. Nah, tinggal diikuti yang bawahnya, red, kunci. Ini. Lalu PMT tidak ada. Min. Ini juga kunci. Nah, hasilnya sama kan? Nah, mungkin itu adalah cara untuk mengerjakan aplikasi untuk menentukan nilai uang. Nah, untuk yang selanjutnya adalah salah satu aplikasi untuk angsuran jangka pendek. Yang pertama, saya telah membuat tabel sebagai berikut untuk input. Nah, di sini ada input, ada hitungan, ada output. Saya juga telah mengerjakan sebelumnya, seperti tutorial yang telah Bapak berikan di YouTube. Kita membuat dulu tabel input seperti ini. Ada nama barang, harga, uang muka, dan bunga. Nah, namanya saya ganti menjadi nama saya di sini. Lalu nama barang. Nah, agar bisa seperti ini, menjadi list seperti ini, bisa membuat di sini di data validasi. Nah, validation data, lalu isinya yang list. Nah, nanti yang dimasukkan adalah tabel yang ini. Nah, datanya, tabel arraynya yang ini. Nah, nanti dimasukkan ke sini, jadi ada list nama-namanya seperti tadi, seperti ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah harga. Nah, tadi kan sudah dimasukkan semuanya ke sini. Nah, jadi kalau misalnya ini diganti menjadi repo, otomatis harganya juga akan berganti sama dengan yang ini, repo 15 juta. Nah, coba sekarang kita ganti Supra. Supra 12.500.000. Di sini juga Supra 12.500.000. Jadi tadi diinputkan data yang di data validasi terus pakai list. Nah, uang mukanya 10%. 10% rate atau bunganya 9,25%. Nah, jadi untuk mengangsur Mio dengan harga 14.500.000, berapa angsurannya dan bagaimana jadwal angsurannya, kita coba belajar di sini. Nah, saya juga telah membuat tabel seperti ini sebelumnya. Ini coba kita hapus dulu. Kita kerjakan kembali apakah sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini juga saya inputkan dari ini, yang pertama dari input. Jadi kalau di sininya diganti menjadi ninja misalkan, otomatis di sininya juga akan menjadi ninja. Tuh. Kalau di sininya Mio, otomatis juga di sini akan berubah menjadi Mio. Nah, saya juga telah membuat tabel seperti ini. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, dan seterusnya. Bagaimana mencari harga? Nah, rumusnya adalah kita tinggal inputkan saja. Sama dengan input. Nah, ini harga. Nah, tapi harus dikunci. Tinggal tarik ke sini. Samakan dengan yang pertama ini, yang pertama yang sudah saya kerjakan. Nah, yang kedua adalah down payment atau DP. Rumusnya adalah sama dengan ini, harga dikunci, lalu kita input nah, uang muka ini, input. Nah,
salah. Sama dengan ini dikunci dikali, salah tadi pakai kali, dikali dengan ini. Nah, tetapi ini harus dikunci. Oh, ini bukan persen ya. Tetapi general. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal tarik saja. Akan sama ya dengan yang di atas. Lalu adalah jumlah kredit. Ini cara menghitungnya adalah sama dengan, berarti ini dikurangi dengan ini. Nah, dengan DP, harga dikurangi DP. Jadi jumlah kredit yang harus kita bayarkan adalah segini. Tinggal kita tarik juga ke sini. Sama. Nah, rate-nya, bunganya berapa gitu per bulan-bulan ini. Cara menghitungnya adalah sama dengan ini. Nah, kunci 9,25% per tahun dikunci dibagi 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Berarti bunganya adalah 0,771%. Oke, tarik. Selanjutnya adalah untuk nilai angsuran. Cara mencarinya adalah rumusnya sama dengan PV ini titik koma ini titik koma lagi karena PMT-nya nggak ada jadi 0 titik koma lagi min, nah kan kurung tuh ini kurung tutup segini. Jadi ini angsuran yang harus dibayarkannya sebesar 13 juta kalau kita memilih 3 bulan. Tuh, akan otomatis terhitung semuanya. Nah, bagaimana dengan nilai angsuran per bulannya? Sama dengan ini dibagi dengan ini. Kok beda ya? Sebentar. PV. Kalau yang ini sebentar. Sama dengan PV. Rate. Ini rate. Oh iya tadi salah. Rate. Ini. Terus 0 PMT-nya. Min. Nah. Ini. Nah, jadi samakan dengan yang sudah saya kerjakan di atas. Nah, ini juga akan sama. Kita tinggal tarik saja ke sini. Nah, itu. Jadi, harga untuk Mio, kalau kreditnya yang harus dibayarkan, kalau misalkan dalam waktu 3 bulan adalah 13 juta. 6 bulan juga sama. Nah, angsurannya segini. Angsuran per bulannya segini. Sesuai dengan ini yang diinputkan. Kalau misalkan kita ganti di sini dengan Supra, otomatis kesininya juga akan berubah. Jadi ini harus dibuat seperti data validation yang tadi di list. Gitu. Nah, selanjutnya untuk output, bagaimana cara mencari atau jadwalnya angsuran yang tadi itu seperti apa gitu.
Nah, di sini saya sudah copy, saya sudah kerjakan ini dan yang ini sebelumnya saya sudah kerjakan seperti tutorial Bapak. Nah, di sini saya akan mengulanginya bagaimana saya cara mengerjakan sebelumnya. Nah, nama konsumen itu di-input dari ini yang pertama. Nah, jadi kalau di sini namanya juga berubah, misalkan Desi, maka otomatis di sini juga namanya akan menjadi Desi. Nama barangnya juga input saya dari sini Mio. Nah, kalau misalkan di sininya nama barangnya itu Honda Beat, sini juga akan berubah menjadi Honda Beat seperti itu. Tadi Mio dulu ya. Nah, ini waktu angsurannya berapa bulan, tinggal dipilih. Nah, harganya, bagaimana cara mencari harganya? Memakai rumus lookup. Lookup. Kurung buka. Ini waktunya. Kita kunci, titik koma. Nah, ambil ini, tabel array. Dari awal sampai akhir. Nah, tapi kita juga harus kunci di sininya. Kunci. Ini juga J11. Kunci. Lalu dibagi. Titik koma. 2. Kenapa 2 di sini? Karena baris kedua di sininya. Nah, ini harga ya, tuh bisa dilihat ini harga. Untuk ke bawahnya, rumusnya sama. Tinggal kita ganti barisnya saja. Nah, ini kan 2. Jadi, di sini diganti belakangnya menjadi 3 untuk uang muka. Baris keempat untuk jumlah kredit, nilai angsuran baris ke-7 dan angsuran per bulan baris ke-8. Rumusnya masih sama ini, cuman diganti belakangnya saja, barisnya baris keberapa gitu. Nah, lalu kita ke jadwal angsuran. Bagaimana cara mencari jadwal angsuran? Yang pertama adalah kita juga sama input. Ini saya hapus dulu, kita cari lagi. Nah, sini adalah sama dengan J8, mana ini. Nah, ini tetapi harus dikunci. Tinggal enter. Nah, tuh sama ya, ini nilai angsurannya adalah 13.983. Ini input dari sini saja bisa. Nah, mencari ini bulan keberapa? Kita rumusnya adalah memakai rumus if. Nah, ini if 1 lebih dari 9 bulan, kunci ininya kosong, lagi 6. Tutup. Nah, tinggal di double klik. Ada bulan ke 1, 2, 3, 4, sampai 9. Angsurannya berapa? Pakai rumus if juga. If 6 ini if sama dengan ini kosong C9 ini. Oh, jumlah angsuran per bulannya berapa?
Ini kita kunci. Nah, jadi angsurannya 1.553.000. Angsuran per bulannya. Lalu cara mencari sisanya atau sisa dari ini dikurangi ini. Nah, tuh terus sampai 0 ke bawah berapa bulan. Kita juga pakai rumus if. Ini ya bulannya. If ini sama dengan 0, ini lagi. Nah, ini dikurangi dengan ini. Jadi jumlahnya segini, jadi 0. Kalau misalkan ininya diubah menjadi 12 bulan, maka kesininya juga akan angsurannya menjadi 12 bulan. Kalau di sininya diganti menjadi 15 bulan, ini juga 15 bulan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk brosur bulanan. Saya juga sebelumnya telah mengerjakan dari tutorial Bapak. Tetapi di sini saya juga akan mempraktekkan bagaimana kemarin saya mengerjakannya. Ini dihapus dulu. Hapus dulu. Ini juga sama. Ini sampai 500 juta ya, saya mengerjakannya. Nah, bagaimana cara mencari ini supaya kita tidak nulis satu-satu? Caranya adalah sama dengan ini ditambah selisihnya berapa? 5 juta. Nah, tinggal mau kita tarik ke bawah saja. Nah, sebentar. Ada yang salah. Ini rumusnya. Tambah 5 juta. 23. Nah, maka akan otomatis ke bawah akan selisih 5 juta. Ini saya membuat sampai 500 juta. Ini sudah betul. Nah, yang kedua, bagaimana cara mencari angsurannya dalam per bulan? Ini 6 bulan, 8. Tadi caranya membuat ini sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menghitungnya. Yang ini dalam waktu 6 bulan. Rumusnya adalah sama dengan PMT kurung bunga dikunci dibagi 12, karena ini adalah bunga per tahun. 1 tahun ada 12 bulan, dibagi 12, titik koma, lalu ini bulan dikunci, tapi kita kunci baris. Titik koma lagi tidak, karena tidak ada min, ini kita kunci, tapi kuncinya kolom ke bawah. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal tarik ke pinggir, karena tadi sudah dikunci. Tarik ke pinggir, di sini di double click. Nah, gitu. Jadi ini sudah beres. Yang untuk angsuran per bulan.
lalu untuk jangka panjangnya, kita akan mencoba mengerjakan angsuran per tahunnya. Nah, soalnya ada ini, FF ini saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsurannya ditetapkan sebagai 6, 8, sampai 18 tahun ya. Besar pinjamannya mulai dari 75 sampai 1 M dengan kelipatan 25 dan bunga angsurannya 11%. Baik. Ini bunganya 11%, tahunnya dari tahun ke-6 sampai tahun 18. Awal mula pinjamannya 75, kelipatan 25 tahun sampai 1 miliar ya di sini. Tuh, sampai 1 miliar. Sama seperti tadi, kita coba lagi mengerjakan yang ini adalah sama dengan ini ditambah 25 juta. Tinggal kita tarik ke bawah. Karena ini sudah otomatis selisihnya 25 juta. Sampai 1 miliar. Nah, bagaimana cara mengerjakan yang ini rumusnya? Rumusnya adalah sama dengan ini bunga kunci dibagi 12, karena bunganya itu per tahun, titik koma 12 bulan dikali dengan ini tahun. Nah, kita kunci, tetapi ini kuncinya baris. Titik koma lagi, lalu min ini. Nah, ini kuncinya kunci kolom. Tutup. Oh, ada yang salah. Bentar. Sama dengan PMT kurung buka ini kunci dibagi 12 dikali ini kunci, tapi kuncinya baris, lalu titik koma, PV-nya nggak ada, langsung min ini kunci, tetapi ini kuncinya kolom. Tutup. Nah, ini sama seperti tadi, kita tinggal tarik karena sudah dikunci, lalu di double klik. Nah, ini udah ya, sampai pinjamannya 1 M gitu. Nah, selanjutnya kita ke input. Saya telah membuat tabel input seperti ini. Pertama di jumlah pinjaman, ini membuatnya di data, lalu data validasi, lalu masukkan data yang sebelumnya tadi. Nah, sudah seperti ini, jadi kita bisa langsung pilih aja mau pinjaman seberapa, lalu waktu angsurannya juga sama seperti itu, kita membuat seperti itu. Ini bunganya di input dari yang brosur tadi. Nah, selanjutnya saya telah membuat ini sebelumnya. Ini datanya di input dari yang tadi, lalu ini juga input. Ini juga input. Nah, ini kita akan kosongkan dulu. Ini untuk angsuran atau PMT, rumusnya adalah menggunakan if. If
if lebih dari koma itu kosong, koma lagi mt, lalu masukkan lagi kunci titik koma 8 kunci titik koma min ini kunci kurung tutup 2. Nah ini, lalu selanjutnya adalah bunga atau IMPT. Rumusnya adalah sama dengan if ini lebih dari F8 ini kunci titik koma IPMT kurung buka ini kita kunci, ini kunci min ini, tapi ini tidak dikunci. Nah, untuk pokoknya atau PPMT kita buat rumus if kurung buka kunci masalah ini dulu lebih dari ini kunci PPMT, ikuti yang bawah red, ini kunci ini, lalu ini kunci min 200 juta ininya, karena ini juga input dari yang awal ya. Ini kunci dulu, kurung tutup. Nah, kalau outstanding itu adalah hasil dari hasil dari ini dikurangi oleh pokok. Salah. Ini adalah hasil dari ini dikurangi pokok. Nah, kalau sudah begitu, kita tinggal di blok ke kanan, lalu double klik di sini. Nah, sudah seperti ini. Untuk mengisi yang atas, pertama total angsurannya kita input sama dengan total. Nah, yang ini klik enter, total angsuran. Cicilannya yang ini. Angsurannya yang itu sama dengan yang ini. Lalu total bunganya kita bawa dari yang ini. Nah, begitu. Jadi meskipun kita ubah di sini, kalau sudah seperti ini selesai semuanya, kalau kita ubah di input, kita meminjam itu misalkan 50 juta. Maka ininya juga akan berubah. Total angsurannya, cicilannya, total bunganya, karena kita sudah memasukkan rumus. Nah, sudah pertama dari brosur bulanan,
soal brosur tahunan, lalu input data yang tadi, lalu sampai output dan proses. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terlebih lagi saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.